Nah, berikutnya adalah yang terakhir bagi perusahaan dagang ya, akuntansi perusahaan dagang adalah penyesuaian beban pokok penjualan dan disesuaikan lagi si persediaannya, gitu ya. Nah, ini wajib karena apa namanya kalau yang sistem periodik, ya sistem periodik ini perlu disesuaikan ya barang dagang dengan beban pokok penjualannya. Karena selama ini kita tidak pernah menulis beban pokok penjualan dan persediaan barang dagang. Itu, jadi perlu disesuaikan. Sedangkan perpetual itu sudah dari awal kita sudah menulis persediaan barang dagang dan beban pokok penjualan. Jadi tidak perlu disesuaikan lagi. Yang perlu disesuaikan hanya yang periodik, ya. Oke. Nah, apa yang disesuaikan tentunya yang pertama adalah debit. Ya, ini debit dulu. Sebetulnya yang perlu disesuaikan lah ini sebetulnya ya apa namanya persediaan barang dagang, ya sama dengan persediaan barang dagang dan beban pokok penjualan. Ini dulu yang perlu disesuaikan. Oke, ya. Nah, persediaan barang dagang dulu. Persediaan barang dagang itu sebetulnya kita punya berapa? Barang dagang itu kan sebetulnya kita ada meja, 10 meja. Ya, kita beli 10 meja, kemudian dibalikin satu, berarti tinggal 9. Ya, tinggal 9. Kemudian dijual 7, jadi tinggal 2. Ya, dari 7 ini kemudian balik lagi satu, walaupun rusak lah nggak apa-apa ya. Jadi apa? Seperti balik lagi, tadinya tinggal 2 jadi tinggal 3 lagi. Tuh, ya. Jadi kita tulis ini sama dengan ya sebetulnya kita beli 10. Kemudian di apa namanya dibalikin satu, berkurang satu ya. Dijual 7 ya, kembali lagi satu. Nah, kita tulis apa adanya. Nah, itulah mudahnya akuntansi. Ya. Kemudian ini mereka ini ya sisa berapa nanti biar Excel yang nulis ya. Sebetulnya harga belinya adalah waktu kita beli itu 980. Sudah dikurangi diskon. Ya ini harus hati-hati ini memang ya. Jangan sampai tulis 1000. Kita tahu paham bahwa apa namanya kita tahu itu belinya 1000, tapi kan ada diskon waktu itu kita bayar nih ya. Diskonnya apa? 20 gitu kan ya. Jadi harga belinya sebetulnya 980. Nah, itu ya kita enter, kemudian 11.760. Kemudian beban pokok penjualan, sebetulnya udah laku berapa? Sebetulnya kita sudah laku 6 sebetulnya. Kita kan jual 6 ya. Jual 7, kemudian balikin satu. Jadi sebetulnya 6 ya. Jadi sebetulnya kita tulis dulu sama dengan kita jual 7, dibalikin satu. Ya nih diretur satu oleh si pelanggan nih ya. Jadi sebetulnya 6 dikalikan apa harga beli ya. Ini harus ada diskonnya. Kalau nggak ada diskon Bapak tulis 1000. Tapi ini berhubung karena ada diskon tadi kita udah apa tulis ya ada diskon di sini. Jadi semua harus dikurangi 20. Nah, tinggal enter aja. Kemudian yang dikredit, ya yang dikredit ini itu adalah purchase. Ya, purchase itu harus atau pembelian itu dikredit. Kenapa dikredit? Karena selama ini kita menulis purchase atau pembelian itu di debit. Ya, purchase selalu di debit. Maka di terakhir itu kita tulis di kredit. Ya, oke. Ini pembelian di kredit sama dengan ini. Kita waktu beli kan 10.000 nih. Ya, 10.000 kita beli. Maka kita enter aja, kita sama dengan aja. Ya, jadi langsung aja. Karena pembeliannya kan 10.000 tadi di atas, ya. Oke. Kalau ada dua, kita tambahin dua-duanya. Ini berhubung cuma satu, berarti apa? Cuman ini aja. Ya. Nah, kemudian jangan lupa si ini retur dengan si diskon juga harus kita tulis. Ya, retur pembelian, kemudian potongan pembelian juga kita harus tulis. Ini nggak boleh lupa, ya. Retur pembelian selama ini dia di debit, ya. Potongan pembelian juga di debit, maka di adjustment di kredit. Di adjustmentnya di debit, gitu, ya. Oke, kita retur pembelian dulu. Retur pembelian sama dengan retur yang ini, ya, di kredit ya kan. Maka adjustmentnya debit nih, ya. Enter, ya debit. Potongan pembelian dia di kredit maka di adjustment debit. Jadi jelas bahwa pembelian di atas sebetulnya di kredit tuh di atas.
di atas tuh debit. Gitu. Kenapa di sini kredit? Karena sebetulnya kita lagi ngapus. Tadinya debit, tahu-tahu dikreditin kita ya. Dikreditin kenapa? Artinya kita ngapus. Ini juga sama nih, tadi mereka berdua nih tadinya dikredit di atas nih. Ya, ini dikredit tadi. Ya kan? Terus tiba-tiba kita taruh di debit. Kenapa? Karena kita lagi ngapus. Kenapa harus tiga-tiganya dihapus? Karena tiga-tiganya ini kita mau gantikan dengan mereka berdua. Karena selama ini yang kita beli adalah perjanjian barang dagang dan perjanjian barang dagang sudah laku kejual, ya. Berapa yang belum laku, berapa yang sudah laku, ini ada di sini, gitu, ya. Jadi jelas di sini, oke. Sorry, ini sepertinya ada yang salah tulis ya. Ini bukan 10 tapi apa namanya dibalikin 1 bukan 10, ya. Nah, ini jadi 10 dikurang 1 karena kita beli 10, kemudian diretur 1 jadi tinggal 9, dijual 7 jadi berkurang 7, tambah lagi 1 karena si pelanggan itu ngeretur 1, ya. Jadi tambah lagi 1. Jadi 2 9 40. Nah, ini kalau kita total mereka bertiga itu ya sama dengan sum, kita jumlah ya. Enter. Nah, ini harus balance ya. Ini harus balance. Kalau nggak balance berarti jurnal ini salah. Gitu ya. Ini 10.000 setelah ditotal ya 10.000 kredit. Memang setiap jurnal tuh harus balance. Nggak ada jurnal nggak balance ya. Nah itu seperti itu. Jadi harus balance. Jadi kalau ditarik ke samping itu pasti balance. Ya begitu jurnal penutup beban pokok penjualan dan persediaan barang dagang. Kalau yang biru nggak perlu, perpetualnya nggak perlu. Tapi kalau kita mau cek nggak apa-apa. Ya kita mau cek misalnya persediaan barang dagang dengan apa namanya ini beban pokok penjualan. Kita cek aja dulu. Ini Bapak kunci dulu. Ya, sebentar. Ini Bapak kunci. Lalu kita copy ke bawah, dia tidak tidak berubah. Kita mau lihat berapa sih beban pokok penjualan dan persediaan barang dagang menurut perpetual itu berapa. Sama nggak dengan ini? Kita mau ngecek, gitu ya. Tapi ini nggak perlu sebetulnya, ya. Ini sekedar ngecek doang. Sebetulnya sama dengan atau bertambah di debit persediaan barang dagang ya. Bertambah di debit. Ya, ini kan debit nih, jadi bertambah plus. Ya, dikurang di kredit. Ya, ini karena di kredit jadi dikurang, gitu ya, dikurang. Ini di kredit lagi, berarti berkurang lagi, ya, kurang lagi. Nah, ini debit nih, sorry, di kredit lagi si barang dagang, jadi minus lagi, ya kan? Nah, ini di debit, ya, di debit berarti plus, nah, gitu. Plus, minus, 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 plus, di enter 2940. Nah, ini sama, memang harus sama, sebetulnya hasilnya sebetulnya sama. Sekarang beban pokok penjualan berapa? Beban pokok penjualan juga sama. Debit plus, kredit minus. Ya, pertama adalah beban pokok penjualan ini, ya, plus ini, ya, kemudian dikurang ini, ya, karena ini kredit kurang. Tidak ada lagi, berarti tinggal di enter aja. 5880. Ya sama, ya. Begitu untuk membuktikan yang perpetual dengan periodik sama atau tidak. Kebetulan untuk kasus yang ini, kasus kita ini sama. Belum tentu dia akan sama persis terus. Selamanya akan sama belum tentu. Karena ada ketergantungan juga dengan potongan penjualan dengan potongan pembelian biasanya ya. Ini suka bisa membedakan antara mereka berdua nih. Ya bisa aja beda gara-gara apa? Gara-gara ini. Jadi belum tentu selalu sama. Ini kebetulan sama. Ya. Begitu. Jadi untuk tanggal 31 atau akhir bulan diwajibkan untuk menggunakan yang menggunakan metode periodik wajib ya menjustment. Tapi yang menggunakan perpetual ini sudah tidak wajib ya penyesuaian atau adjustment. Kenapa? Karena setiap kita penjualan sudah melakukan pembelian juga sudah melakukan penulisan persediaan barang dagang dengan beban pokok penjualan pada saat penjualan. Ya, oke demikian untuk jurnal penutup ya atau adjustment penyesuaian khusus untuk beban pokok penjualan dan persediaan barang dagang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.